Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman dimanapun berada, kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat pembahasan di mana yang berjudul Kebenaran Mengejutkan tentang Imam Mahdi yang perlu didengar semua orang. Sahabat yang beriman, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Baiklah sahabat beriman, kita kembali ke pokok pembahasan yang akan kita bahas tentang kebenaran yang harus diketahui semua orang. Sahabat yang beriman, munculnya Imam Mahdi di akhir zaman nanti, banyak kebenaran-kebenaran yang perlu kita ketahui, baik dari ciri fisik beserta tanda kedatangannya. Kemunculan Imam Mahdi merupakan satu tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis. Ia merupakan sosok yang jadi pemimpin umat Islam sekaligus memerangi musuh muslim, yaitu Dajjal. Menurut Alamat Al-Qiyamah Al-Kubra, susunan Syekh Mutawalli Sarawi, terjemahan Masturi Irham dan Muhammad Asmuitaman, terkait Imam Mahdi pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nantinya ia akan muncul pada akhir zaman demi mendukung agama yang benar, memperlihatkan keadilan, dan menjadi penguasa kerajaan-kerajaan Islam. Ia berkuasa kurang lebih 7-8 tahun. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat kecuali bumi dipenuhi dengan kesoliman dan kesewenang-wenangan, kemudian keluar seorang lelaki dari ahli baitku yang memenuhinya dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kesoliman dan kesewenang-wenangan." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat yang beriman, tentu kebenaran dari ciri fisik Imam Mahdi banyak yang berpendapat, tetapi kali ini ciri fisik Imam Mahdi yang saya bahas menurut hadis. Mengutip buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat oleh Khalilur Rahman Al-Mahfani, ciri fisik Imam Mahdi dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Imam Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunanku. Wajahnya seperti bintang bercahaya terang seterang-terangnya." Hadis riwayat Abu Nuaim. Lalu sahabat yang beriman, dalam riwayat lainnya juga dikatakan bahwa Imam Mahdi berhidung mancung dan memiliki kening yang lebar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Imam Mahdi berasal dari keturunanku.
berkening lebar, berhidung mancung. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Kemudian sahabat yang beriman, ada juga hadis yang menyebut terkait warna kulit Imam Mahdi. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Imam Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunanku, warna kulitnya seperti warna kulit orang Arab dan fisiknya seperti fisik orang Bani Israel. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sahabat yang beriman, sudah banyak pembahasan tentang Imam Mahdi yang saya bahas, baik dari datangnya dari mimpi Muhammad Qasim yang pernah saya bahas di sebelumnya, baik dari beberapa pemuka-pemuka agama membahas tentang bagaimana kebenaran fisik dan ciri beserta tanda-tanda Imam Mahdi ketika muncul nanti di akhir zaman. Sahabat yang beriman, tanda kemunculan Imam Mahdi di bumi, setidaknya ada beberapa tanda kemunculan Imam Mahdi di bumi berikut, di antaranya seperti yang dinukil dari buku Armageddon, peperangan akhir zaman menurut Al-Quran, hadis, Taurat, dan Injil susunan Wisnu Sasongko. Sahabat yang beriman, wafatnya khalifah itu merupakan tanda kemunculan awal. Salah satu tanda kemunculan Imam Mahdi ke bumi adalah wafatnya khalifah dari Ummu Salamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan terjadi perselisihan saat wafatnya seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah melarikan diri dari Mekah, kemudian dikirim lagi pasukan dari Syam dan dibinasakan oleh Allah di antara Mekah dan Madinah. Ketika manusia melihat hal itu, maka ia didatangi oleh pemuka-pemuka negeri Syam dan Irak untuk membaiatnya. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang didukung oleh paman-pamannya yang gigih. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah sahabat yang beriman pertanda awal kemunculan Imam Mahdi. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai bagaimana kondisi serta kapan Imam Mahdi akan muncul, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat yang beriman, tanda yang kedua dari kebenaran yaitu mengeringnya sungai Eufrat. Tanda kemunculan Imam Mahdi selanjutnya adalah ketika sungai Eufrat mengering. Keringnya sungai Eufrat akan terbelah hingga memperlihatkan gunung emas yang merupakan tanda datangnya Imam Mahdi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, segera sungai Eufrat akan memperlihatkan kekayaan gunung emas, maka siapapun yang berada pada waktu itu tidak akan dapat mengambil apapun darinya. Hadis riwayat Bukhari. Banyak berita dan kabar simpang siur tentang bagaimana kondisi sungai Eufrat saat ini beserta hal-hal yang pernah mungkin sahabat-sahabatku sudah pernah dengar di channel-channel YouTube dan di media-media tentang kondisi sungai Eufrat. Itu merupakan petunjuk ataupun tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa takdir Allah itulah yang terbaik buat kita semua. Baiklah sahabat yang beriman. Kemudian yang ketiga,
pemboikotan Irak dan Suriah oleh bangsa Romawi. Irak dan Suriah akan diboikot bangsa Romawi atau Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini menjadi penanda bahwa Imam Mahdi akan segera datang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak secupak makanan ataupun sebuah dirham. Sahabat bertanya, siapa yang melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang ajam atau non-Arab yang melarang hal tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, hampir saja tidak boleh dibawa secupak makanan atau sebuah dinar kepada penduduk Sam. Sahabat tentu kembali bertanya, siapa yang melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang Rom. Kemudian Jabir diam sejenak dan mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhir umatku akan ada seorang khalifah yang melimpahkan harta selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Itulah sahabat yang beriman tentang pemboikotan Irak dan Suriah oleh bangsa Romawi. Itu merupakan pertanda juga akan munculnya Imam Mahdi. Kemudian sahabat yang beriman, yang keempat, banyak perselisihan dan gempa bumi. Tentu kalau kita bahas mengenai perselisihan, kita sudah pernah melihat dan menyaksikan di media, di TV ataupun di YouTube yang mempunyai channel seperti saudara-saudari kita di Palestina. Itu merupakan perselisihan yang sangat luar biasa. Mungkin sampai detik ini perselisihan itu masih terjadi. Serta tentu yang namanya gempa bumi. Banyak sudah daerah-daerah yang terjadi gempa bumi yang manusia tidak pernah tahu kapan dan dari mana asal usul gempa bumi itu. Sahabat yang beriman, ketika penduduk di bumi dilanda perselisihan, banyak peperangan dan gempa yang terjadi, penganiayaan dan kesoliman merajalela. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku sampaikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang akan diutus ke tengah-tengah manusia ketika manusia sedang dilanda perselisihan dan kegoncangan-kegoncangan. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan penganiayaan dan kesoliman. Seluruh penduduk langit dan bumi menyukainya, dan dia akan membagi-bagikan kekayaan serta berbagi secara tepat merata. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sahabat yang beriman, tentu inilah yang kita harapkan. Semuanya pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar membagikan rata, pemimpin yang benar-benar mengeimbangkan antara masyarakat kecil maupun masyarakat menengah serta masyarakat atas. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Mahdi sholat mengimani Nabi Isa pada akhir zaman. Ketika nanti Imam Mahdi muncul, kebenaran yang perlu kita ketahui adalah Imam Mahdi sholat mengimani Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sekelompok dari umatku akan terus berperang demi kebenaran secara terang-terangan hingga hari kiamat. Saat Isa ibnu Maryam turun, pemimpin mereka atau Al-Mahdi akan berkata, datanglah dan pimpinlah sholat kami. Namun Nabi Isa akan menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Sebagian kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini atau umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
Kemudian pada riwayat lainnya turut diterangkan hal serupa. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam sudah berada di antara mereka dan panggilan solat dikumandangkan. Kemudian seorang berkata kepadanya, "Majulah dan pimpinlah solat, wahai ruh Allah subhanahu wa ta'ala." Isa pun menjawab, "Biarlah pemimpin kalian yang maju dan mengimani solat." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wallahu alam bisawab. Demikianlah sahabat yang beriman tentang pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang saya paparkan di channel saya bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf selaku pemilik channel SHB Official jika ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu sahabat saya berimanku tak ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.